Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan fakta laba-laba pelindung baginda Nabi dan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana adalah hewan yang namanya ada di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Ankabut, yang berjumlah 69 ayat pada surat ke-29 menjadi bukti kebesaran Allah akan keistimewaan laba-laba. Sering kita jumpai di rumah-rumah, ataupun di luar. Memiliki 4 pasang kaki, tidak bersayap dan tidak memiliki mulut untuk mengunyah, tubuhnya terbagi menjadi 2 ruas, dikenal sebagai makhluk yang cepat beradaptasi. Allah Azza wa Jalla mengumpamakan orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah, seperti laba-laba dengan sarangnya. Mengira rumah laba-laba kuat dan kokoh untuk melindungi, namun sebaliknya, mudah rusak dan rapuh dengan sekali sentuh. Demikian juga pada orang-orang musyrikin, mengira diri mereka kuat, dengan sembahan-sembahannya yang tidak bermanfaat sama sekali, yang tidak ada gunanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut 41. Hewan ini mempunyai banyak jenis, di bagian kepala terdapat sepasang capit yang berduri-duri, di mana berfungsi untuk membedakan dengan jenis lainnya. Umur pada laba-laba betina berkisar antara 20 tahun, sedangkan yang jantan berkisar 7 tahun. Dikisahkan laba-laba melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu, beliau dan sahabat sedang dicari oleh orang-orang Quraisy dan akan dibunuh. Dan bersembunyi di Gua Sur, yang berada di salah satu puncak Jabal Sur yang cukup tinggi gunungnya, terjal dan berbatu. Gua Sur sendiri terdiri dari bebatuan, dan berbentuk seperti perahu yang terbalik untuk menghindari mereka, orang-orang musyrik. Allah memerintahkan seekor laba-laba, untuk membuat sarang di mulut gua tersebut. Hingga pada akhirnya, orang-orang Quraisy menghampiri gua itu, yang telah mendapati sarang ketika hendak mau masuk, tetapi mereka mengira, kalau baginda Nabi dan sahabat di dalam gua, pastilah sarang laba-laba rusak atau bisa diketahui. Dan ketika dilihat tidak nampaklah. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya jaring laba-laba adalah lemah, tapi bukan pada benangnya. Diketahui secara ilmiah, benangnya adalah salah satu bahan terkuat, yang merupakan keajaiban desain serta perhitungan rancangan teknik tinggi. Yang memiliki tingkat kerumitan yang tidak masuk dalam logika, dikarenakan benang laba-laba sangatlah tipis, dan lebih ringan, namun kekuatannya lebih kuat dari serat baja, atau serat karbon, dengan ketebalan yang sama. Adapun manfaat laba-laba, yakni memangsa serangga pembawa penyakit seperti lalat, nyamuk dan tungu pada pakaian. Selain berguna, jaring laba-laba juga dapat sebagai menghentikan pendarahan pada luka dan pembengkakan. Yakni ambil jaringnya dan diletakkan pada luka yang masih baru. Dan sebagai inspirasi bagi ilmuwan, untuk meniru jaring laba-laba dengan membuat pembalut luka. Serta pada zaman perang peradaban Yunani kuno dan Romawi, ketika ada prajurit yang terluka, dioleslah pakai madu dan ditutupi dengan jaring laba-laba, sebagai penutup luka. Berikutnya ada hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni, kucing. Salah satu hewan istimewa dalam Islam, yang jauh dari kata najis bahkan air liurnya. Nama kucing yang dipelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Muezza. Sebagaimana diriwayatkan, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai, dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Kucing tergolong binatang buas bertaring tajam, atau kuat di mana hukumnya haram untuk dimakan, baik itu kucing liar atau kucing yang jinak. Pada suatu ketika, Rasulullah hendak berangkat sholat dan mempersiapkan diri. Saat ingin hendak mengambil jubahnya untuk beribadah, Muezzah tidur yang beralaskan jubah tersebut. Lalu kemudian, beliau membiarkan kucing peliharaannya tertidur pulas, dengan memotong sebagian jubahnya, dan membiarkan Muezzah tertidur. Dikisahkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka, dikarenakan seekor kucing yang ia ikat, dan tidak diberi makan. Bahkan tidak diperbolehkan atau diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kitab Usfuriyah dan Nasyaihut Ibad, terdapat anjuran tentang menyayangi makhluk, yang dimana, sayangilah segala makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi makhluk yang ada di langit. Jadi sobat, bila hal ini mungkin dihiraukan tanpa sebab yang jelas, dimungkinkan akan sama yang terjadi pada wanita yang menyiksa kucing yang tidak bersalah, bagaimana mungkin hewan yang menggemaskan dan lucu bisa disiksa. Adapun di sini ada beberapa tafsir mimpi kedua hewan yang kita bahas tadi. Yang pertama tafsir mimpi tentang hewan laba-laba. Dalam mimpi bertemu laba-laba, menggambarkan laki-laki yang baru meninggalkan keduniaan, atau wanita yang tidak baik, yang meninggalkan suaminya. Yang kedua rahasia mimpi tentang kucing. Jika melihat kucing, dalam mimpi menggambarkan ada pelayan yang setia, atau wanita yang menipu. Jika melihat kucing menyambar sesuatu dalam mimpi ditafsirkan akan ada pencuri. Di dalam mimpi menjual kucing, yang sebagaimana diartikan akan membelanjakan sebagian hartanya. Jika bermimpi digigit atau dicakar kucing, mempunyai arti pelayan akan berkhianat atau sakit dalam tahun ini. Yang terakhir jika dalam mimpi, memakan daging kucing, mempunyai makna dalam tafsir akan belajar ilmu sihir, wallahu alam bisyawab. Sepatutnya kita menyayangi hewan, kecuali ada beberapa hewan yang halal untuk dibunuh, yang nantinya akan kita bahas di lain waktu. Ada hadis yang menyebutkan untuk kita menyayangi hewan. Yakni, janganlah sampai kalian menjadikan punggung hewan pengangkut kalian sebagai duduk atau mimbar. Sesungguhnya Allah menciptakannya untuk mengantar kalian ke satu negeri, yang kalian tidak mungkin mencapainya tanpa hewan itu, kecuali dengan rasa payah. Dan Allah telah menjadikan bumi, untuk kalian dan untuk hewan juga, maka penuhilah hajatmu, seperlunya saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.